Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Syafira dengan NPM 2022-21-5005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam. Jadi di sini ketiga hal ini sangat amat penting ya teman-teman, karena merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi mengatur hubungan manusia dengan kehidupan sosial, manusia dengan politik, dan juga hukum agar tercipta keadilan juga kemaslahatan bagi seluruh umat. Saya akan menjelaskan mengenai demokrasi yang dimana kita ketahui bersama ya teman-teman. Demokrasi itu secara umum itu merupakan sistem pemerintahan yang dimana rakyat itu berada di kedaulatan tertinggi gitu. Nah, dalam demokrasi ini masyarakat memiliki hak gitu untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat mereka, dan juga ikut berpartisipasi nih dalam keputusan, dalam pengambilan keputusan seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana sih Islam memandang demokrasi? Nah, di dalam Islam ini tidak namanya bukan demokrasi ya teman-teman, tapi namanya musyawarah. Nah, dengan konsep musyawarah ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai pendapat orang lain dan juga mendorong pengambilan keputusan secara bersama. Namun, di sini terdapat perbedaan yang signifikan ya teman-teman antara demokrasi modern dan juga musyawarah. Di sini seperti yang kita ketahui, demokrasi modern itu biasanya sih eh, memutuskan sesuatu jika mendapatkan suara terbanyak seperti itu. Nah, kalau misalkan konsep musyawarah dalam Islam, itu tuh hasil musyawarah tetap harus sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang dimana artinya keputusan yang bertentangan dengan ajaran agama atau syariat tidak dapat dibenarkan meskipun didukung oleh mayoritas seperti itu. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu kepemimpinan. Di dalam Islam, kepemimpinan itu memiliki beberapa istilah. Yang pertama ada imamah, yang kedua ada hilafah, dan yang ketiga ada ulil amri, yang dimana artinya itu seseorang yang diberikan amanah untuk mengatur urusan masyarakat. Jadi kepemimpinan itu bukanlah kekuasaan untuk kepentingan pribadi gitu, melainkan bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada masyarakat. Pemimpin itu dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama. Yang pertama ada jujur, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, yang keempat ada fatonah. Pemimpin Pemimpin itu juga harus bersikap adil ya teman-teman kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya bahwa setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, hadis ini itu menunjukkan bahwa jabatan itu bukan sekedar kehormatan saja, melainkan tanggung jawab seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Kalau misalkan kepemimpinan ini memiliki tanggung jawab yang berat seperti itu, tanggung jawab yang besar seperti itu. Contoh kepemimpinan yang baik itu tuh dapat dilihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu saja mengutamakan musyawarah, kejujuran, kasih sayang, dan juga keadilan seperti itu. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu di sini ada penegakan hukum. Nah, dalam Islam, hukum itu bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga hak manusia, serta mewujudkan ketertiban dan juga kemaslahatan masyarakat.
Semua orang memiliki kedudukan yang setara ya teman-teman di mata hukum. Semuanya itu setara. Tidak boleh ada perlakuan yang tergolong diistimewakan hanya karena memiliki jabatan yang tinggi, hanya karena memiliki kekayaan, atau hanya karena keturunan tertentu gitu. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, apabila putrinya itu melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran hukum, maka beliau akan tetap menghukumnya. Beliau akan tetap menegakkan hukum gitu tanpa membeda-bedakan. Nah, dari hadis ini dapat kita ketahui bersama nih teman-teman, kalau hukum itu menunjukkan bahwa keadilan itu harus benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu seperti itu. Nah, dalam penerapan hukum Islam terdapat beberapa tujuan utama yang dikenal sebagai maqasid syariah, yaitu yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Nah, jadi dengan menjaga kelima hal tersebut, kelima hal yang sudah saya katakan tadi, menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi lebih aman, tertib, dan juga sejahtera tentunya, seperti itu. Jadi penegakan hukum dalam Islam itu harus memperhatikan bukti, saksi, kejujuran, dan juga proses yang adil. Karena balik lagi yang pertama, hukum itu harus seadil-adilnya seperti itu. Jadi harus memiliki bukti dan juga tidak boleh sembarangan menuduh gitu. Harus ada bukti kalau misalkan orang tersebut benar-benar salah seperti itu. Jadi eh, ibaratnya tuduhan tanpa bukti itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum seperti itu teman-teman. Jadi tidak bisa asal menuduh, harus mengikuti prosedur yang ada dan harus menjalani ketentuan yang ada seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu menjelaskan hubungan ketiganya gitu, hubungan antara demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum. Tentu saja ketiga konsep ini memiliki kaitan yang sangat erat ya teman-teman. Demokrasi atau musyawarah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan. Kepemimpinan memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan rasa penuh tanggung jawab. Sedangkan dari segi penegakan hukum itu menjamin bahwa semuanya semuanya itu dilaksanakan secara adil seperti itu. Jadi apabila ketiganya berjalan dengan baik, maka akan terciptanya lingkungan masyarakat yang damai, tertib, dan juga sejahtera seperti itu. Sebaliknya, jika pemimpinnya tidak amanah, bayangkan saja ya, pemimpinnya tidak amanah, musyawarah diabaikan begitu saja, dan juga hukum yang ditegakkan itu tidak adil gitu loh, maka akan muncul berbagai persoalan seperti korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan juga hilangnya kepercayaan masyarakat seperti itu. Nah, karena itu Islam mengajarkan agar setiap pemimpin berlaku adil. Masyarakat aktif juga untuk memberikan masukan-masukan melalui musyawarah dan hukum yang ditegakkan secara jujur tanpa diskriminasi. Sebagai penutup, sebelumnya terima kasih banyak telah menyimak video ini. Semoga pembahasan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan juga penegakan hukum dalam perspektif Islam dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.